ibaratnya cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Di dalam politik Kaisang ditolak, istana bertindak dengan media-medianya. Makanya belakangan sekitar seminggu 2 minggu yang lalu itu Dasko diserang dengan isu soal guru besar. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca satu berita yang sangat-sangat mengejutkan terkait survei Kaisang di Jakarta yang hanya 1%. Masa sih 1% gitu ya? Ini kok nggak masuk akal sama sekali, karena kalau kita bandingkan dengan suara PSI di Jakarta itu kan 7% gitu, cukup besar. Dan Kaisang adalah ketua PSI. Masa iya gitu ya suara ketua umumnya di Jakarta hanya 1%? Ini apa nggak bisa diatur ya? Ya, tapi yang melakukan survei ini adalah Litbang Kompas yang memang biasanya ini cukup akurat. Tapi ya seakurat-akuratnya Litbang Kompas harusnya ya tetap masuk akal gitu. Minimal 7% lah. Kalau 1% ini jauh banget. Apakah ini tanda-tanda PSI akan dikerjain di Jakarta setelah ini? Nah, kita nggak tahu gitu. Karena yang namanya survei atau hasil survei itu biasanya kan memang harus sejalan, sesuai dengan kendaraan atau partai politiknya. Seperti misalkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud di Pilpres 2024, misalkan karena dikerjain, diserang oleh banyak sekali oknum gitu ya. Ya suara PDIP mau nggak mau harus ngikutin gitu. Harus diturunin juga. Bahkan P3 juga harus disingkirkan dari Senayan gitu. Supaya apa? Supaya suara Ganjar Mahfud yang kecil itu kemudian dianggap masuk akal karena sesuai dengan partai-partainya yang juga menurun. Nah, kalau kemarin Litbang Kompas kemudian memunculkan nama Kaisang dan hanya dapat 1%, ini kemungkinannya ya yang pertama nggak logis, yang kedua ada upaya atau rencana untuk menghabisi PSI di Jakarta di pemilu selanjutnya. Ya, tapi kalau kita ngelihat dari suara PSI sebesar 7%, seharusnya setidak-tidaknya gitu ya, untuk suara Kaisang di Jakarta ya minimal 2% lah. 2 ini. Masa 1 sih? Kalau 1 tuh ya sekalian aja 0, itu biar sesuai dengan tagline PSI gitu kan. Ya, tapi dengan survei yang sangat buruk Kaisang di Jakarta itu kemudian diobati atau terobati dengan survei di Jawa Tengah. Ya mungkin ini nggak sesuai gitu ya. Yang sakit di Jakarta tapi obatnya di Jateng. Ibarat orang sakit perut gitu ya, dikasih obat migrain, pusing. Nggak nyambung memang, tapi di Jawa Tengah gitu ya. Survei Kaisang menurut LSI itu sebesar 25%, mengalahkan Kapolda Jateng aktif Ahmad Lutfi hari ini yang balihonya sudah ada di mana-mana. Di sepanjang jalan Pantura Jawa Tengah itu sudah full dengan baliho atau muka Kapolda Jawa Tengah. Tapi menurut LSI itu Kaisang di Jateng sudah 25%, mengalahkan Kapolda Jateng. Terus menurut indikator katanya ini sudah 17% Kaisang, juga sama, sudah mengungguli calon-calon yang lain. Dan Kodari gitu ya, seperti biasa juga mengatakan bahwa Kaisang kalau maju di Jateng dia ini seperti hiu gitu ya. Sementara calon-calon yang lain itu seperti ikan tongkol yang siap dimangsa oleh hiu, oleh Kaisang. Gak ada survei dari Kodari gitu ya. Kita lihat nanti karena yang nggak tahu kenapa Kodari belum melakukan survei gitu ya. Ada yang belum cocok atau seperti apa kita nggak ngerti gitu ya. Tapi kalau kemudian Kaisang dianggap menjadi seperti hiu katanya yang bisa memangsa yang lain, itu kan artinya Kapolda Jateng yang sekarang juga ikan tongkol. Mau dihiu, mau dimangsa sama Kaisang. Tapi dari perbedaan hasil survei ini di Jakarta yang cuma 1%, terus kemudian di Jateng yang katanya unggul, tertinggi, mengungguli semua calon-calon yang lain dan sebagainya, ini secara garis besar sebenarnya Kaisang itu sedang dipingpong gitu. Dikembalikan gitu dari Jakarta, terus dikembalikan ke Jateng. Ini ntar lagi ke Jakarta lagi, dipingpong gitu. Karena dengan situasi yang seperti ini gitu ya, yang tidak ada kepastian semacam ini, nampaknya baru cuma Kaisang gitu ya
calon gubernur yang kayaknya itu apa ya, kayak dipermainkan sedemikian rupa. Calon-calon yang lain aja itu sudah mendapatkan kepastian gitu. Seperti misalkan Ridwan Kamil, meskipun juga dipimpong tapi mendapatkan kepastian. Golkar memastikan dukungan kepada Ridwan Kamil di Jawa Barat. Gerindra memastikan dukungan kepada Ridwan Kamil di Jakarta. Meskipun dia juga coba dipimpong, tapi Kaesang ini dari sisi pingpong yang negatif gitu. Karena sudahlah dipimpong dari Jakarta ke Jateng, ke Jakarta lagi, Jateng lagi gitu ya. Tapi belum juga mendapatkan kepastian. Tidak sama seperti nasibnya Ridwan Kamil. Padahal ya seharusnya sebagai anak presiden, sebagai ketua umum partai harusnya ya jauh-jauh lebih kuat dibandingkan Ridwan Kamil. Tapi tanpa kepastian semua itu ternyata membuat Kaesang jadi semakin membingungkan gitu ya. Dan situasi pingpong Kaesang ini yang dipimpong ke Jakarta dan Jateng ini yang bertanggung jawab nampaknya menurut saya adalah Dasko, karena dialah yang memulai soal pencalonan Kaesang sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ya meskipun tidak spesifik, tidak secara jelas gubernur Jakarta, enggak gitu. Tapi kan Dasko sebelumnya sudah posting fotonya Budi Jiwandono dan Kaesang untuk Jakarta. Terus kemudian itu juga disebarkan oleh Raffi Nagita dan para influencernya, udah nyebar di mana-mana gitu ya. Seolah-olah ini udah pasti jadi, ini mengulangi cerita Pilpres 2024 di mana pasangan dari Gerindra berpasangan dengan anak presiden dan bisa memenangkan kontestasi gitu ya. Ini coba diulangi, tapi ternyata setelah itu Gerindra justru memberikan rekomendasi kepada Ridwan Kamil. Udah dikasih harapan tinggi gitu ya, udah dikasih apa namanya buzzer gitu ya, kemudian disebar kemana-mana. Gerindra malah dukung Ridwan Kamil. Dan setelah itu mereka mengatakan bahwa ya nanti kalau Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, kita memprioritaskan kader sendiri dari partai Gerindra. Itu kan artinya Kaesang nggak dianggap gitu. Padahal sebelumnya Dasko sebagai orang yang sangat penting di Gerindra, sebagai orang kepercayaan Prabowo Subianto, itu sudah posting Budi Jiwandono dan Kaesang gitu. Ini di mana pertanggungjawabannya? Kok malah setelah itu kemudian kayak Gerindra mendukung Ridwan Kamil? Jadi gara-gara efek dari apa namanya Dasko dan kemudian perubahan sikap politik Gerindra di Pilgub Jakarta, inilah yang kemudian membuat Kaesang jadi berpindah haluan dari Jakarta, kemudian membuka peluang di Jawa Tengah yang sebelumnya itu tidak ada dalam opsinya, tidak ada dalam kemungkinan atau tujuannya digeser dari Jakarta ke Jateng. Jadi dimulailah dengan survei di Jawa Tengah yang katanya tinggi gitu ya, 25%, 17%. Lalu setelah itu dengan survei yang tinggi itu kemudian dispin sama Mbak Puan ya, Puan Maharani mewakili PD Perjuangan, membuka peluang bagi Kaesang untuk maju di Jateng gitu ya. Ya bagus Kaesang gitu ya. Menarik gitu ya. Terus kemudian disambut dengan Gibran gitu. Oh bagus, itu kalau Mbak Puan sudah mengatakan seperti itu, harusnya Kaesang segera bertemu Puan hari ini. Wah, itu pernyataan seminggu yang lalu dan sampai sekarang belum bisa ketemu. Bayangkan. Itu kan kayak nggak ada harga dirinya sama sekali gitu. Gibran sudah endorse dengan sedemikian rupa dengan pernyataan semacam itu, menyambut pernyataan Mbak Puan, tapi benteng di sekitar Mbak Puan sama sekali tidak terbuka untuk Kaesang karena nggak ada rencana gitu. Jangankan untuk bertemu, rencana pun belum ada. Jadwalnya nggak ada, sehingga meskipun Mbak Puan sudah berkomentar soal Kaesang menarik, Kaesang bagus gitu ya, bisa di Jateng, mungkin juga bisa didukung oleh PD Perjuangan gitu ya, tapi benteng di sekitarnya sangat-sangat kuat sehingga tidak bisa ditembus oleh Gibran dan Kaesang. Nah, yang menarik dari nasib Kaesang yang dipimpong dari Jakarta ke Jawa Tengah, kemudian Jakarta lagi bertemu dengan PKS, kemungkinan soal PKS mendukung Kaesang di Pilgub Jateng, terus kemudian dipimpong lagi ke Jawa Tengah lagi gitu ya. Sudah melibatkan Mbak Puan, Gibran gitu kan, sudah di grooming atau sudah dimainkan dengan sedemikian rupa, tapi ternyata sampai saat ini masih belum juga mendapatkan kepastian. Dan perasaan dipimpong semacam ini
nampaknya itu cukup mengganggu pihak istana, sehingga pihak istana kemudian melakukan serangan yang sangat-sangat sangat-sangat lucu gitu, karena serangan ini sebenarnya tidak mempan untuk diserangkan gitu ya, untuk ditargetkan kepada pihak tertentu, tapi kemudian itu dipaksakan untuk tetap dilepaskan, yaitu serangan kepada Dasko gitu, karena ya Dasko ini dianggap orang yang bertanggung jawab gitu ya, orang yang sudah memainkan Kaisang atau sudah coba menaikkan nama Kaisang di Pilgub Jakarta dengan Budi Jiwandono, tapi kemudian sekarang jadi nggak jelas nasib Kaisang, atau bahkan Gerindra nampak tidak tertarik sama sekali dengan Kaisang, malah Mbak Puan yang mencoba untuk menaik-naikkan gitu kan. Jadi kalau cinta itu ibaratnya cinta ditolak, dukun bertindak gitu ya. Di dalam politik, Kaisang ditolak, istana bertindak dengan media-medianya. Makanya belakangan sekitar seminggu 2 minggu yang lalu itu Dasko diserang dengan isu soal guru besar yang dimiliki oleh status guru besar yang dimiliki oleh Dasko itu kemudian dipermasalahkan, dipertanyakan dan diragukan, dan dengan data-data yang sangat-sangat lengkap gitu ya, sangat detail sekali. Data-data ini dikumpulkan, mustahil kalau kemudian hanya dikumpulkan oleh pihak wartawan. Ini pasti ada inputnya, dan menurut informan sumber sangat valid yang saya dengar gitu ya, informan di sekitar istana, ini nampaknya memang ada upaya untuk menyerang Dasko gitu. Karena kalau kita lihat, guru besar Dasko mendapatkan gelar guru besar itu sudah tahun 2022. Ini tahun 2024 baru dipermasalahkan sekarang gitu kan. Kan kelamaan gitu, nggak masuk akal. Berbeda misalkan Dasko mendapatkan status guru besar minggu lalu, terus kemudian dipermasalahkan gitu ya. Itu mungkin masuk akal. Ini udah 2 tahun yang lalu. Udah selesai barang ini gitu. Tapi kemudian data-datanya dimunculkan gitu ya. Kemudian diserang Dasko oleh pihak media-media yang bisa, ya saya nggak mau nyebut medianya gitu, karena yang namanya media itu bisa digunakan oleh berbagai pihak karena isinya di dalamnya ada banyak orang, sehingga ya bisa mendapatkan data dari berbagai pihak gitu ya, dan yang namanya data itu sifatnya netral, tinggal bagaimana media kemudian mengolahnya. Dan ternyata olahan dari beberapa media itu adalah serangan atau meragukan status guru besar Dasko. Dan ya meskipun serangan ini sudah disampaikan, nampaknya gagal ya, karena seperti yang saya bilang tadi, ini bukan materi atau bukan satu serangan yang bisa menarget seorang Dasko gitu ya, tapi ya tetap itu dilepaskan mungkin sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah pesan agar segera memberikan kejelasan atau kepastian kepada Kaisang gitu, agar tidak dipimpong dari Jakarta, Jateng, Jateng, Jakarta, Jateng, Jakarta gitu. Ya karena Dasko ini adalah orang penting di Gerindra, orang dekat Prabowo Subianto, orang yang cukup berpengaruh, sangat berpengaruh di Gerindra, sehingga kalau kemudian Dasko diserang gitu ya dengan isu soal guru besar ini kan menunjukkan satu perlawanan. Tapi ya yang namanya Gerindra, bagaimanapun dia sudah menang, Prabowo sudah menang, Gerindra sudah dapat kursi gitu ya. Jadi serangan-serangan semacam ini tidak terlalu mereka tanggapi. Malah nampaknya selama 2 minggu terakhir ini Kaisang tetap tidak mendapatkan kepastian atau kejelasan apa-apa dari pihak Gerindra. Ya karena kalau misalkan ini sudah diserang 2 minggu yang lalu gitu ya, dimunculkan isu soal status guru besar Dasko gitu ya. Kalau serangan ini menjadi satu pesan yang bisa diterima atau kemudian cukup mengagetkan bagi Gerindra, semestinya Kaisang harus segera diberikan rekomendasi, keputusan, entah maju sebagai cawagup di Jakarta atau cagup di Jawa Tengah gitu ya, atau dimanapun lah, terserah Gerindra gitu. Untuk kemudian situasinya tidak semakin memanas. Tapi dengan situasi yang sampai sekarang sudah dipimpong kanan kiri, kemudian belum ada kejelasan, nampaknya ini akan menjadi satu awal cerita perlawanan atau cerita untuk menghabisi atau menarget Dasko di masa yang akan datang. Kita nggak tahu ada masalah apa, ada kasus apa, ya kita lihat saja gitu. Karena kalau sudah istana bertindak, biasanya itu ya cukup frontal gitu kan.
Ya mungkin ini baru awal gitu ya. Ke depan apakah akan ada lagi serangan-serangan kepada Dasko karena tidak kunjung memberikan kepastian kepada Kaesang atau tidak kunjung diberikan jalan dan terus dipingpong dari Jateng ke dari Jateng ke Jakarta. Soalnya sempat mau dipingpong ke Jatim juga gitu, cuma Jatim terlalu kuat, nggak bisa gitu. Makanya ketika dipingpong ke Jatim, masuknya ke Surabaya. Lah, Surabaya basisnya PDI Perjuangan. Susah lagi gitu. Jadi ya kita lihat saja, karena pada intinya bagi saya dalam politik itu ini soal kuat-kuatan. Dan bagi Prabowo, bagi Gerindra, pemilu 2024 sudah selesai. Mereka sudah menang sebagai presiden, sudah mendapatkan kursi di Senayan. Bagi mereka nggak ada urusan lagi gitu. Tapi bagi pihak-pihak tertentu gitu ya, ini ya bagaimanapun mereka butuh dukungan, sehingga cara-cara semacam ini ya biasa dilakukan. Seperti KPU misalkan, ketua KPU, betapa berjasanya ketua KPU kepada pencalonan Gibran. Tapi setelah Prabowo Gibran menang gitu ya, kemudian disahkan dan sebagainya, ketua KPU kemudian dihajar. Kenapa dihajar? Ya adalah alasannya, dan mungkin bisa saja Dasko menjadi target selanjutnya. Selain itu siapa lagi? Ya ada banyak, ada Erlangga, Zulhas, wah banyak lah. Hovifah juga bisa gitu kan. Ya, tapi kita lihat saja, nikmati sebagai pihak yang tidak punya kepentingan, tidak menjadi bagian dari salah satunya, biarkan keduanya bertengkar satu sama lain. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.